Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini kalau kalian lihat di soal ini adalah soal tentang hukum Archimedes ya. Jadi, bunyi hukum Archimedes itu adalah jika ada benda seluruhnya atau sebagian dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Itu bunyi hukum Archimedes. Nah, di sini kalian harus mencari dulu massa jenis masing-masing benda. Di sini ada benda 1, 2, 3, dan 4. Berarti kalian harus cari dulu massa jenis benda 1, massa jenis benda 2, dan 3, 4. Nah, kita hitung masing-masing massa jenis bendanya. Kita hitung bahwa massa jenis itu disimbolkan dengan rho. Rho itu sama dengan M dibagi V, yaitu massa dibagi volume ya. M adalah massa, V adalah volume. Nah, di sini kalian sudah menemukan rumusnya, sehingga kita hitung rho. Ini rho benda 1 ya. Rho benda 1 itu berarti massa benda 1 dibagi volume benda 1. Massanya adalah 30 dibagi 10 ya. 30 dibagi 10 berarti jawabannya adalah 3 ya. Ini dari 30 dibagi 10, sehingga kita dapatkan massa jenisnya adalah 3. Nah, berikutnya untuk massa jenis benda kedua ya, Ibu langsung saja. Untuk massa jenis benda kedua berarti massanya adalah 50 dibagi 100 ya. 50 dibagi 100 itu bisa kalian pakai sistem coret ya. 50 dibagi 100 ada 0, 1 di bawah coret, 0, 1 di bawah coret, berarti 5 dibagi 10 itu sama dengan 0, 0,5. 0,5. Berikutnya massa jenis benda 3 ya, rho 3. Berarti rho 3, Ibu simpan di sini ya, rho 3 sama dengan ya, sama dengan massa jenis benda ketiganya itu kan 200. Ini 200 dibagi volumenya 600. 200 dibagi 600 ya. Ada 0, 2 di atas coret, 0 di bawah 2 coret juga, sehingga didapatkan 2 ya. Ini coret, 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 sehingga 2 dibagi 6 itu sama dengan ya 0. 2 dibagi 6 itu sama dengan sama-sama dibagi 2 ya, berarti 1/3. 1/3 itu 1 dibagi 3 itu sama dengan 0,3. Nah, yang terakhir rho 4 ya. Untuk rho 4 berarti 150 dibagi 150. 150 bagi 150 berarti jawabannya adalah 1. Nah, kita dapat angka-angkanya ya, bahwa rho 1-nya adalah 3, rho 2-nya 0,5, rho 3-nya adalah 0,3. Ini 0,3. Kemudian rho 4-nya adalah 1. Nah, berarti posisi benda ini ketika berada di air, sedangkan kita tahu bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Kapan benda dikatakan tenggelam? Benda akan tenggelam jika massa jenis benda tersebut lebih besar dari massa jenis air ya. Kalau massa jenis bendanya sama dengan massa jenis air, berarti benda tersebut akan di tengah ya, di tengah itu berarti melayang. Sedangkan jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air atau zat cair, maka benda tersebut akan mengapung. Nah, jadi kita bisa menentukan bahwa massa jenis airnya kan 1. Berarti untuk benda pertama, karena massa jenisnya 3 itu lebih besar dari 1. Artinya massa jenis benda lebih berat ya, lebih berat atau lebih besar dari massa jenis air. Apa yang terjadi? Maka benda pertama akan tenggelam ya. Berarti
benda pertama akan tenggelam. Berarti kemungkinan jawaban yang benar yang ini ya, karena benda pertama akan tenggelam. Sedangkan ini salah, ini ya oke, ini sementara ini salah ya, karena yang nomor 1 ini harusnya tenggelam. Kita lanjutkan yang untuk massa jenis 2 itu 0,5. 0,5 itu lebih kecil dari massa jenis airnya, sehingga yang terjadi adalah benda tersebut akan karena lebih kecil berarti akan terapung. Berarti benda kedua akan terapung di dalam air. Berarti kalau terapung itu berarti posisinya di atas. Ya, berarti ini benar ya. Ini benar. Nah, ini salah. Ya, ini jadi sudah jelas ini salah. Oke. Ini bisa jadi benar ya. Ini bisa jadi benar, kita simpan dulu. Kita simpan dulu untuk yang opsi A. Untuk benda 3. Benda 3 itu 200 dibagi 600 kan tadi 0,3. Ya, 0,3 itu lebih kecil dari 1. Berarti yang terjadi adalah benda 3 akan mengapung. Ya, mengapung. Tapi di sini justru benda 3 tenggelam. Berarti ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Sip. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang pesawat sederhana. Kalian bisa menggunakan sebenarnya tanpa rumus dengan logika, ya. Namun kalian juga sebaiknya ingat dengan rumus pesawat sederhana, ya, bahwa konsep dari pesawat sederhana itu adalah pesawat sederhana tidak mengubah nilai usaha, melainkan usaha yang dilakukan oleh gaya kuasa itu sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya beban, sehingga kalian akan menemukan persamaannya adalah FB itu adalah gaya beban dikali LB itu adalah lengan beban. Ya, lengan beban itu gimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara menentukan jarak dari titik tumpu ke beban, ya. Kemudian sama dengan FK itu adalah gaya kuasa atau gaya yang kita berikan, dikali LK itu adalah lengan kuasa, yaitu jarak dari posisi kita memberikan gaya ke titik tumpu. Nah, kalian lihat di sini, ini yang sebagai FB, ya, ini yang sebagai FB, yang 480 adalah FB-nya. Sedangkan gaya yang kita berikan hanya 160. Ini yang sebagai gaya kuasa. Nah, secara analogi berarti ini untung ya. Kita menggunakan pesawat sederhana, menggunakan pesawat sederhana ini kita akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena untuk mengangkat benda 480 Newton, kita cukup memberikan gaya 160 Newton. Berarti ini untung berapa kali? Ya, ini untungnya adalah 3 kali, ya. Berarti kita mendapatkan bahwa pesawat sederhana ini memiliki keuntungan mekanis, betul di sini, maaf. Keuntungan mekanisnya adalah 3. Artinya, ya, gaya yang kita berikan lebih ringan 3 kali dari berat benda. Nah, kalau gayanya adalah 3, maka kalau ini 25, ya, 25 berarti supaya keuntungan mekanisnya 3, maka lengan kuasanya dibuat berapa? Ya, ini secara logika ya. Secara logika. Jadi kalau keuntungan mekanisnya 3, berarti lengan kuasanya dibuat berapa supaya keuntungan mekanisnya 3? Seperti yang kita ketahui bahwa pesawat sederhana itu akan lebih untung jika lengan kuasanya diperpanjang. Ini lengan kuasa, sedangkan ini lengan beban. Ya. Jadi berapa? 3 kali lipat dari 25, berarti adalah 75. Ya, supaya untungnya 3 kali lipat berarti LK-nya adalah 75 cm. Ya, itu berdasar itu kalau kalian menggunakan logika. Nah, bisa kalian memasukkan ke sini. Kan kalian sudah dapat FB-nya 480. Masukkan di sini 480. Kemudian LB-nya adalah LB itu adalah jarak dari beban dari titik tumpu ke beban, yaitu 25.
Ya pada intinya sama ya, tapi sebenarnya lebih cepat kita menggunakan logika. 25 sama dengan FK-nya adalah 160. Ya, FK-nya 160. Sedangkan LK-nya berapa? Ini yang ditanyakan tadi, LK-nya berapa? Yaitu jarak dari kuasa ke tumpu. Nah, kita bisa gunakan sistem coret ya. Jadi ini 480 kiri dengan 160 yang di kanan sama-sama dibagi 160. Berarti ini jadi 3. Ya, ini jadi 3. Sedangkan ini jadi 1. Sehingga LK udah 1 dikali LK ya, 1 kali LK sama dengan 25 kali 3 75. Tapi pertanyaannya bukan ini ya. Ya, pertanyaannya bukan panjang lengan kuasa, melainkan jika beban kemudian digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Jadi kondisi pertamanya yang ini, yang ditanya adalah kondisi kedua. Kondisi keduanya yaitu beban digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Berarti bebannya digeser ke sini, ke kanan. Ke kanan sejauh 10 cm. Berarti yang awalnya 25, LB-nya yang awalnya 25 jadi berapa? Ya karena digeser 10 berarti dikurang 10, berarti jadi 15. Ini setelah digeser. Jadi LB untuk kondisi kedua adalah 15. Pertanyaannya supaya setimbang maka kuasanya bagaimana? Nah, jadi supaya seimbang berarti di sini tidak mengubah besar lengan kuasa, berarti lengan kuasanya tetap 75 ya. Lengan kuasanya tetap 75 karena yang digeser hanya bebannya saja, sedangkan kuasanya tidak digeser. Sudah, tinggal kita cari. Berarti kalau digeser 10 ya, berarti ini 15 dengan 75, berarti berapa keuntungan mekanisnya? Yang awalnya 3, keuntungan mekanisnya berubah menjadi 75 dibagi 15. Jadi keuntungan mekanis yang keduanya berubah menjadi, ya, jadi keuntungan mekanis untuk kondisi kedua ya, keuntungan ini kondisi kedua ya, keuntungan mekanis kondisi kedua itu berubah menjadi 75 dibagi 15. 75 bagi 15 itu adalah 5. Nah, supaya keuntungan mekanisnya 5, berarti berapa gaya kuasanya? Sedangkan gaya bebannya tetap ya. Berarti supaya keuntungan mekanisnya 5, gaya bebannya 450, berarti gaya yang kita berikan cukup berapa? Ya, berarti 480 dibagi 5, karena supaya supaya gaya kuasanya 5 kali lebih kecil dari gaya beban. Jadi supaya untung 5 kali, maka yang awalnya kita tanpa pesawat sederhana kita memberikan gaya 480, maka dengan pesawat sederhana yang untungnya 5 itu berarti cukup kita keluarkan gaya sebesar, ya ini FK yang kedua ya. FK yang keduanya berarti 480 dibagi 5 ya. Berapa 480 bagi 5? Jawabannya adalah, bagi 5 itu sama dengan 96. Nah, tapi belum selesai juga sampai di sini. 96 itu adalah gaya kuasa, benar nggak 96? Bentar. Ya, 96. 96 ini adalah gaya kuasa ya, gaya kuasa yang diberikan. Pertanyaannya itu adalah ditambah atau dikurang, berarti awalnya 160, sedangkan kondisi kedua kita cukup memberikan 96, berarti berkurang ya, berkurang. Berarti berapa berkurangnya? Yaitu 150 dikurang 96. 160 dikurang 96 berarti jawabannya adalah 36, berarti 64 ya, dikurangi 64 karena awalnya 160, setelah digeser maka gaya yang kita berikan cukup 96. Berarti jawabannya adalah B.
Lanjut soal berikutnya. Ini soal tentang gelombang transversal menghitung cepat rambat. Untuk menghitung cepat rambat itu ada 3 cara ya. Yaitu yang pertama adalah dengan cara umum bahwa kecepatan rambat itu adalah jarak dibagi waktu, S per T. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga dihitung dengan cara V sama dengan lambda dibagi periode. Nah, ini menarik ya. Menariknya gimana? Sebenarnya ini dua rumus ini sama, cuman konsepnya kalau S itu adalah jarak untuk beberapa gelombang. Ya, jarak untuk beberapa gelombang. Jadi kalau seandainya ada 4 gelombang, ada 5 gelombang, diketahui jaraknya, berarti itu S. Sedangkan T itu adalah waktu untuk beberapa gelombang. Ya. T itu adalah waktu untuk beberapa gelombang. Ibu contohkan di sini. Misalkan dari sini, ya dari sini ke sini itu misalkan 60 meter. Dari sini ke sini misalkan 60 meter. Ya dari sini ke sini misalkan 60 meter. Berarti yang dari sini ke sini itu disebut S, jarak beberapa gelombang. Tapi kalau yang diketahui adalah dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini adalah 20, itu disebut dengan lambda, panjang gelombang. Jadi lambda itu adalah panjang atau jarak untuk satu buah gelombang. Sedangkan kalau S itu adalah jarak atau panjang untuk banyak gelombang. Itu bedakan. Nah, kalau T apa? T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Ya. Jadi waktu dari sini ke sini. Sedangkan T kecil itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk beberapa gelombang. Ya, jadi itu ya perbedaannya. Kalian bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini dengan syarat kalau menggunakan ini berarti yang diketahui adalah banyak gelombang. Tapi kalau yang diketahui adalah satu gelombang, berarti kalian menggunakan persamaan ini. Dan ada satu lagi rumusnya, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ya, lambda dikali frekuensi. Oke. Jadi ada 3 persamaan. Nah, sekarang kita hitung di sini. Dari sini ke sini adalah 2 meter. Ya. 2 meter itu berarti berapa gelombang ini? Ini kalau kalian arsir, ini berapa lingkaran? Ya, kita bisa menggunakan konsep lingkaran. Ya, berarti 1/4 gelombang ya. 2 meter itu adalah 1/4 gelombang. Nah, kalian bisa ngukur, ini enak ya karena soalnya baik ya. Baik itu berarti karena udah ada tanda di sini. Ini berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ya, ditambah 2 ditambah 2. Ini cara lambatnya ya. Tambah 2 sampai ke ujung. Ada berapa ini? Ini dari sini ke sini ini 4 ya. 4 meter. Dari sini ke sini 4. Dari sini ke sini 4. Dari sini ke sini 4. Terus sini 4. Sini ke sini 4. Kita lanjutkan sampai sini 4. Berarti ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 dikali 4. Berarti 24. 24 itu apa? S atau lambda? 24 itu adalah S karena banyak gelombang. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Ya. 24 itu adalah S karena ada beberapa buah gelombang. 24. Sedangkan T-nya berapa? Berarti dari ujung ke ujung. Kalau S-nya dari ujung ke ujung, berarti waktunya juga harus sama dari ujung ke ujung. Berarti waktunya itu adalah ini 5,5. Berarti kalau sampai sini berarti 6. Ya, setengahnya ya berarti 5,5 ya. Berarti 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 satuannya adalah meter ya, karena ini satuannya adalah meter per
second. Ya, itu jawabannya. Ya, pahami ya, kalau seandainya diketahui banyak gelombang berarti kalian menggunakan ini. Tapi kalau diketahui satu gelombang berarti menggunakan rumus yang ini. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Untuk mengukur kedalaman laut, sebuah kapal memancarkan gelombang ultrasonik ke dasar laut. Jadi ini di sana ada, di sini Ibu gambarkan. Ya, ini dasar laut. Kemudian ini adalah permukaan laut. Ini kapal. Ya, kalau kita gambarkan ini adalah kapalnya. Ya, anggap gambar Ibu bagus ya. Nah, gelombang ultrasonik ditembakkan ke sini. Ya, misalkan dari sini, maka yang terjadi ketika di dasar laut maka akan memantul. Nah, dari sini ke sini disebut H, kedalaman. Karena memantul berarti kembali lagi H. Ya. Berarti jarak yang ditempuh gelombang ultrasonik berapa? Yaitu 2H. Ya, 2H ditambah H, kembali lagi ya. Ini harusnya lurus ya, salah. Ceritanya ini kapalnya besar ya, jadi diterima lagi di kapal. Nah, kita bisa menggunakan rumus kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang itu rumus umumnya sama dengan tadi, yaitu S per T. Bedanya apa? Ingat di sini S per T. Bedanya adalah di sini ada kata pemantulan ya, memantul. Di sini ada nggak ya kata memantul? Oke, karena tidak ada kata mantul, ini tersirat ya. Ini ada pantulan. Pantulan. Ya, di sini ada kata pantulan. Sehingga kalau ada kata pantulan, maka S-nya itu adalah sebesar 2H. Ya, 2 kedalaman laut dibagi T. Ini adalah persamaan untuk mengukur kedalaman laut, atau juga bisa untuk soal-soal yang berlaku pemantulan. Jadi ada tanda 2 ya, karena memantul. Udah tinggal kita masukkan. Ya, tinggal kita masukkan V yang ditanya itu adalah yang ini yang diketahui ya. Ini 1200 meter per second itu adalah V-nya. Ini V. Sedangkan ini adalah T. Yang ditanya adalah kedalaman. Udah, kita tinggal masukkan angkanya. Ya, V-nya kita masukkan 1200. Ya, 1200 sama dengan S-nya itu yang ini ya, 2H ya, 2H yang ditanya, 2H. H-nya yang ditanya ya. Per T-nya adalah 12. Ya, kita bisa pakai sistem coret ya. Ini kiri 2, kanan adakan 12. 12 dengan 2 sama-sama dibagi 2. Ini jadi 12 bagi 2 adalah 6. Berarti ini 600. Ya, 600, sedangkan yang ini adalah 1 ya. 2 bagi 2 itu 1. Sehingga H ini habis ya. Berarti tinggal H sama dengan, sudah, kali silang. 600 dikali 12. Ya, 600 kali 12 berarti 7.200. Berarti kedalaman lautnya adalah 7.200 meter. Ya. Oke, ini sebenarnya mudah ya, soalnya ini mudah, soal tingkat pemahaman. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini soal tentang cermin cekung. Ya. Cermin cekung. Sifat dari cermin cekung itu tergantung dari posisi bendanya. Nah, cara cepat untuk mengetahui sifat bayangan itu kita gunakan sistem ruangan ya. Kita gunakan sistem ruangan, yaitu ruangan pertama adalah dari cermin ke titik fokus. Ibu buat ini sebagai ruangan 1. Oke, Ibu ganti warnanya biar nggak bingung ya, double warnanya. Oke, ini sebagai ruangan 1, yaitu dari
O ya, dari cermin ke titik fokus itu ruangan 1. Dari titik fokus ke ini ada P ya. P itu adalah 2 kali fokus. Ini sama dengan jari-jari. Jadi sebenarnya cermin itu adalah berasal dari apa namanya itu teh, bola ya, bola yang dibelah. Nah, seperti ini. Ibu anggap seperti ini. Jadi ketika bola dibelah, ini setengah bola. Jadi setengah bola di sini. Ini setengah bola. Ibu buat putus-putus. Ya. Jadi sebenarnya setengah bola. Cermin itu terbuat dari setengah bola. Berarti dari sini ke sini itu disebut jari-jari cerminnya. Karena jari-jari dari bola. Ya. Jari-jarinya. Sedangkan fokus itu berarti setengah dari jari-jari, yaitu, ntar ibu hapus dulu, khawatir kalian bingung. Oke, paham ya itu konsepnya? Jadi ini adalah konsep dari kita ambil dari bola yang dibelah. Kita lanjutkan. Jadi tadi ini dari cermin ke titik fokus adalah ruangan 1, dari fokus ke dua fokus ya, ini sama dengan 2 fokus juga, atau ini biasa di buku juga disimbol dengan huruf M atau P. Ya, macam-macam ya. Kemudian ini ruang 2 ya. Ruang 2 itu adalah dari ruangan 2 itu adalah tadi dari fokus ke titik pusat atau M. Ya, titik pusat cermin. Ini namanya titik pusat cermin. Ya. Kemudian dari M atau 2 kali F, dari titik 2F ke kiri, karena ini sampai ke terhingga, ini adalah ruangan 3. Oke. Sedangkan kalau ini kita perpanjang ke kanan, ini adalah ruangan 4. Nah, cara menentukannya yaitu mudah. Ya, mudah. Kata kuncinya adalah 5. Apa maksud 5? Maksud 5 adalah jika bendanya diletakkan di ruangan 1, maka bayangannya akan jatuh di ruangan 4. Tapi jika benda diletakkan di ruangan 3, ya supaya 5 berarti bayangannya akan jatuh di ruangan 3. Ya. Namun kalau bendanya di ruangan 3, maka bayangannya akan jatuh di ruangan 2. Nah, jadi kata kuncinya adalah 5. 5 itu adalah berarti kata kuncinya ruangan bayangan. Ya, ruangan bayangan. Ibu simbolkan ruangan bayangan itu, bayangan itu bahasa Inggrisnya imajiner ya. Imajinasi, berarti ibu buat I. Berarti ruangan I, imajinasi, ditambah ruangan benda. Benda itu objek. Objek, sehingga ibu simbolkan dengan O. Jadi ruangan imajinasi atau ruangan bayangan ditambah ruangan objek itu harus sama dengan 5. Artinya apa? Kalau bendanya diletakkan di ruangan 1, berarti bayangannya jatuh di ruangan 4. Kalau bendanya diletakkan di ruangan 2, berarti supaya 5 bayangannya jatuh di ruangan 3. Kalau bendanya di ruangan 3, berarti bayangannya di ruangan 2. Nah, kemudian kalau sudah tahu ruangan bendanya di mana, ruangan bayangannya di mana, maka kita akan mendapatkan sifatnya. Ya, sifat yang pertama adalah apakah maya, ya, apakah maya atau nyata. Nah, kapan sebuah bayangan dikatakan maya dan kapan sebuah bayangan dikatakan nyata? Nah, bayangan dikatakan maya kalau bayangan tersebut jatuh di belakang cermin. Jatuh di belakang cermin. Berarti di ruangan berapa supaya bayangannya maya? Ya, ruangan 4. Ya, jadi sebenarnya ketika kalian bercermin di cermin datar, kenapa bayangannya disebut maya? Karena bayangannya itu berada di belakang cermin, artinya di dalam cermin. Ya, kita melihatnya di dalam cermin. Oke, itu kata kuncinya. Nah, kapan dikatakan nyata? Nyata itu apabila bendanya jatuh di lingkungan kita, jadi di depan cermin. Ya, sehingga
yaitu di sini, di ruangan 1, di ruangan 2 maupun di ruangan 3. Sehingga ketika benda jatuh di depan cermin, maka kita tidak akan bisa melihat bayangan. Kapan kita bisa melihat bayangan? Jika ada alat bantunya, yaitu misalkan layar, ya layar atau alat-alat yang bisa menangkap bayangan. Nah, itu makanya infokus hasil bayangannya adalah nyata. Kenapa? Karena ditangkap oleh layar. Ya, jadi dikatakan nyata kalau ditangkap oleh layar atau benda bayangan jatuh di depan cermin. Dikatakan maya itu apabila kita bisa melihat bayangannya di dalam cerminnya. Ya, atau artinya bayangannya jatuh di belakang cermin. Jadi kalau seandainya bendanya terletak di ruangan 1, berarti bayangannya di ruangan 4. Berarti kalau bayangannya di ruangan 4 sifatnya apa? Sifatnya adalah maya. Ya, karena di belakang cermin. Nah, ini ada pasangannya. Pasangan ini berlaku hanya untuk satu cermin. Beda lagi kasusnya kalau ada 2 cermin disusun, itu beda ya. Jadi pasangan ini berlaku yaitu pasangan maya dengan tegak. Ingat, si maya tegak ya. Maya itu badannya tegak. Ya, si maya. Ya. Berarti kebalikannya, kalau maya itu pasangannya tegak, berarti kalau nyata pasangannya ada terbalik. Ingat ya, ini berlaku untuk yang bila terdiri dari 2 cermin terbalik. Oke, maaf ini ibu berantakan ya tulisannya. Ini biar nggak ketutup angkanya. Oke, maya itu pasangannya tegak, sedangkan nyata itu pasangannya terbalik. Nah, jadi ketika bendanya diletakkan di ruangan 1, bayangannya di ruangan 4. Berarti di ruangan 4 itu berarti sifatnya adalah maya. Maya pasti tegak. Nah, sekarang apakah diperkecil atau diperbesar? Kalian tinggal lihat ini. Dari angka 1 ke angka 4. Dari 1 ke 4 berarti semakin besar atau semakin kecil? Berarti semakin besar, artinya diperbesar. Ya. Ibu contohkan lagi, misalkan bendanya diletakkan di ruangan 3. Berarti benda terletak di ruangan 3 supaya 5, bayangannya pasti di ruangan 2. Berarti kalau bendanya di ruangan 2, letaknya di mana ini? Di depan atau di belakang? Jawabannya adalah di depan, sehingga sifatnya adalah adalah nyata. Nyata pasangannya terbalik ya. Kemudian dari angka 3 ke angka 2 ya. Tadi kan bendanya di ruangan 3, hasil bayangannya di ruangan 2. Berarti dari 3 ke 2 adalah diperkecil. Ya, seperti itu ya cara cepatnya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini, kita ke soal. Awalnya itu bendanya berjarak 12 cm ya, dari sini ke sini 12 cm. Ini SO. Ya, jarak SO itu adalah jarak benda. SO adalah jarak benda 12 cm. Menghasilkan ini bayangannya ini. Ini bayangannya adalah 24 cm. Bukan dari mana tahu ini bayangan ya. Sebenarnya ini kalian lihat aja, ini lebih tebal ya daripada yang ini. Oke. Sedangkan S24 itu adalah SI. I itu imajiner, S itu space ya. SO nya tadi adalah 12, jarak bendanya 12, sedangkan jarak bayangannya itu adalah SI ya. SI space imajinasi atau space bayangan itu adalah 24 ya, 24. Nah, apabila benda digeser 7 cm, berarti kalau bendanya digeser 7 cm, berarti yang awalnya 12 berubah menjadi 5 kan. Nah, kita tidak tahu 5 itu berada di ruangan berapa, apakah di ruangan 1 atau masih di ruangan 2. Kenapa? Karena kita belum tahu fokusnya berapa ya. Karena belum tahu fokusnya berapa, maka kita tidak tahu setelah digeser itu bendanya akan terletak di ruangan 1 atau di ruangan 2. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah cari dulu titik fokusnya.
menggunakan apa ya, ini sebenarnya belum disampaikan ya, karena nggak keburu di tahun yang lalu kalian keburu daring, jadi waktu nggak cukup. Ini Ibu kalian terima mentah-mentah dari mana datangnya, ini berdasarkan pembuktian ya. Nah, kalian akan mendapatkan rumus baru yaitu 1/f. 1/f itu adalah 1 fokus. Jarak fokus itu bisa dihitung dengan 1/f ditambah 1/f sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, oke, kita tinggal masukkan angkanya. Oke, Ibu pindahkan ke sini ya. 1/f-nya itu ada yang ditanya ya, f yang ditanya, f-nya f kecil sama dengan 1/SO ya. 1/SO, SO-nya itu adalah 12 ditambah 1/SI yaitu 24. Nah, hati-hati, ini ada aturan ya ketika kalian menentukan jarak bayangan. Ketika bayangannya adalah nyata ya, ini tadi bayangannya nyata. Kenapa nyata tadi? Karena berada di depan cermin, maka jarak bayangannya bernilai positif. Tapi kalau bayangannya terletak di sini di belakang cermin, maka kalian harus menambahkan angka tanda negatif di sini. Itu ada syaratnya. Jadi ketika bendanya bayangannya bersifat nyata karena di depan cermin, maka SI-nya positif. Tapi kalau kalian menemukan bayangannya adalah di belakang cermin, berarti harus dimasukkan tanda negatif. Oke, kita lanjutkan, masukkan, samakan penyebut. Yuk, matematisnya. Ini 24 ya, 24 sama-sama 24. 24 dibagi 12 itu sama dengan 2 ditambah 24 dibagi 24 itu sama dengan 1, sama dengan ya, khawatir ketutup, 3 ya, 3/24. Nah, 3/24 itu adalah 3/24 itu adalah 1/f ya. 3/24 itu adalah 1/f. Yang ditanya f-nya aja, 1/f. Yang ditanya f-nya saja, berarti tinggal dibalik. 1/f jadi f/1, ini juga harus dibalik. Berarti f/1 adalah f sama dengan itu juga dibalik. 3/24 dibalik juga, jadi 24/3 sama dengan 6 ya, 8 ya. Didapat bahwa fokusnya adalah 8. Berarti di sini jarak dari cermin ke fokus itu adalah 8. Nah, baru ketahuan ya, baru ketahuan berarti bendanya setelah digeser akan berada di ruangan 1. Kenapa? Karena kan awalnya 12 cm. Awalnya bendanya terletak di 12 cm. Digeser 7 cm mendekati, berarti yang 12 dikurang 7 berarti 5 cm. Berarti bendanya terletak di 5 cm. 5 cm itu adalah sebelum fokus, berarti di ruangan 1. Ya. Nah, kalau bendanya di ruangan 1, yang terjadi bayangannya di ruangan berapa? Di ruangan 4. Ya. Karena supaya sama dengan 5 ya. 1 ditambah 4 itu 5. Jadi harus 5. Jadi karena bendanya di ruangan 1, maka bayangannya di ruangan 4. Berarti kalau di ruangan 4 sifatnya apa? Sifatnya adalah maya karena berada di belakang cermin. Ya, atau di dalam cermin ya. Maya pasangannya adalah tegak ya, pasti maya itu pasti tegak. Kemudian dari angka 1 ke angka 4, dari 1 ke 4 semakin bertambah kan angkanya. Berarti dari 1 ke 4 berarti semakin diperbesar. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, cukup panjang ya pembahasannya. Berikutnya, ini adalah soal tentang hukum kolom ya. Kolom kalian sudah belajar di kelas 9 bahwa untuk menghitung hukum kolom itu pakai rumus
gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak itu sama dengan kakiku rata-rata ya, cara ngingetnya kakiku, kaki ki 1 per ki 2 ya, kakiku, ingat pakai per ya, per rata-rata atau rorombeheun ya, kalau kasarnya mah rorombeheun berarti R-nya ada 2, R pangkat 2. Hati-hati, pangkat 2-nya jangan ditinggal. Ya. Ini bunyi hukum persamaan dari hukum Coulomb. Ya, kakiku rorombeheun. Nah, soal ini adalah soal yang menampilkan dua keadaan ya, keadaan pertama dan keadaan kedua ya. Ini keadaan pertama, kalimat pertama, keadaan kedua, kalimat kedua, sehingga di sini ada perbandingan antara gaya pertama per gaya kedua. Nah, ingat, kalau perbandingan berarti kalian cukup memasukkan besaran-besaran yang diketahui. Ini F1 per F2 ya, F1 per F2 berarti kan ini kalau kalian masukkan kan ini F1 ini F1 per F2 berarti K1 dengan K2 bisa dicoret karena nilainya sama ya. Jadi soal ini adalah perbandingan antara gaya, kemudian muatan, dan jarak. Hukum Coulomb kan berbunyi bahwa gaya berbanding lurus dengan muatan, perkalian dua muatannya ya, perkalian dua muatannya berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan jarak antar dua muatan dipangkatkan 2. Jadi kesimpulannya F itu berbanding lurus dengan Q dan F itu berbanding terbalik dengan R, sehingga kalian mendapatkan persamaan bahwa ya F1 per F2 ini berbanding lurus berarti Q. Oke, nggak usah pakai 1, 2 ya, kita pakai aksen deh. Aksen itu adalah setelah. Oke, Ibu hapus supaya kalian nggak bingung ya. Hapus. Oke, Ibu nggak pakai 1, 2 karena di sini ada karena muatannya juga ada 2. Oke, Ibu ulang. Oke, F sebelum dan F sesudah itu Ibu kasih aksen ya, itu sama dengan, karena F berbanding lurus dengan Q berarti Q1 dengan Q2 sebelum ya, Q1 dikali Q2 yang sebelum ya, karena berbanding lurus ya, per berarti ini Q2 dikali Q1 dikali Q2 sesudah, aksen. Oke, kali, nah F dengan R berbanding apa? Berbanding terbalik. Artinya kalau di sini F berarti yang R karena terbalik ya, berarti R-nya di sini. Ini R kuadrat. Nggak pakai aksen. Karena ini berbanding terbalik. Jadi yang berarti kalau F sebelum di atas, berarti R sebelumnya di bawah karena berbanding terbalik. Sedangkan F aksen ya, F aksen di bawah, maka R aksennya adalah di atas. Ya, R pangkat 2 aksen. Berarti sebelum, gaya sebelum itu berbanding terbalik dengan jarak sebelum. Ya, udah tinggal kalian masukkan angkanya. 3. Oke. Nah, apakah perlu dimasukkan tanda negatif positifnya? Nggak perlu, karena ini adalah menunjukkan jenis muatan. Jadi kita tinggal hanya memasukkan angka-angkanya saja. Ya, 3 dikali 4
ya 3 kali 4 per, sekarang Q sesudah. Q sesudah itu berarti 6 dengan 2 ya, 6 dengan 2. Oke. Dikali jarak sesudah ya, ini aksen ya. Jarak sesudah itu berarti yang ini ya, dijauhkan menjadi, berarti 15 pangkat 2. Oke, Ibu buat pangkat itu jadi perkalian biar enak ngitungnya. 15 dikali 15. Ya, biar enak menghitungnya. Per jarak sebelum. Jarak sebelum itu berarti yang 10. 10 karena pangkat 2 ya, dikali 10. Oke, tinggal kita coret-coret. Ini dengan ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 3. Ini jadi 1, ini jadi 2. Sedangkan ini dengan 4 dengan 2 itu 4 bagi 2 2. Ya, 2, ini jadi 1. Ini juga bisa dicoret akhirnya ya. 2 dengan 2 coret, udah habis. Ya, tinggal 1. Sekarang baru ini 15 dengan 10 sama-sama dibagi 5. Jadi 15 bagi 5 3. 10 bagi 5 2. Begitupun yang ini 15 bagi 5 3. 10 bagi 5 2. Sehingga dapatlah perbandingannya, yaitu 3 kali 3 9 ya, 9 per 2 kali 2 4. Nah, yang ditanya itu adalah F setelah ya, F setelah, sedangkan F sebelumnya diketahui. F sebelumnya kan diketahui 18, kita tulis 18 sini. Ini F sebelum per F setelah. Oke, kita bisa coret dulu. 18 dengan 9 ini sama-sama di atas, di tengahnya ada tanda sama dengan, ini bisa dibagi, sama-sama bagi 9. Ini jadi 2. 18 bagi 2 9, 9 bagi 9 1. Baru kali silang, berarti F aksen dikali 1 adalah F aksen. Ya. Sedangkan 2 dikali 4 itu adalah 8. Kali silang ya. Ini dikali ini dikali ini. Sehingga jawabannya adalah 8 Newton.